Terima kasih Hafiz yang sudah memimpin doa. Semoga dengan doa kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam mengikuti PJJ hari ini dan seterusnya, ya. Jadi sehingga PJJ kita lancar semuanya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Sudah nambah, nanti Ades dilihat yang hadir ya, Des. Lihat lagi yang hadir, sudah nambah pesertanya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, tugas sudah kita bahas kemarin, jadi kita hari ini melanjutkan materi tentang limit fungsi trigonometri untuk menuju X yang bukan 0. Ya. Langsung hapus aja deh. Sebentar, agak lemot nih. Oke, kita sudah belajar tentang limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0 dengan sifat dasarnya, ya. Sekarang kita akan menentukan nilai limit fungsi trigonometri menuju suatu nilai yang bukan 0. Kalau kemarin yang sudah kita pelajari, semua X, semuanya variabelnya menuju ke 0. Ya. Oke, kita sudah mempelajari tentang sifat dasar dari fungsi limit fungsi trigonometri. Ada yang ingat apa sifat dasarnya? Yuk, masih ingat? Sifat dasar limit trigonometri. Sin dan tan, ada yang ingat? Itu ya Bu, sin X, kalau sin X per X itu sama dengan kalau misalnya limit sin X dibagi X, limit X mendekati 0, sin X per X itu hasilnya 1 ya Bu. Oke, itu sifat dasar limit fungsi trigonometri. Ada limit X mendekati 0. Limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan 1. Nah, perhatikan di sini, X mendekati 0, kalau kita substitusikan, ini nanti jadi 0 per 0, itu tak berhingga. Tapi ini sudah kita buktikan, sudah kita cari dengan rumus apit, ternyata hasilnya 1, gitu ya. Satu lagi, kalau sin X per X sama dengan 1, maka nanti juga berlaku limit X per sin X juga sama dengan 1, gitu ya. Ada lagi yang tangan? Yuk, siapa? Kalau yang tangan itu Bu. Apa namanya, limit X mendekati 0, tan X per X itu sama dengan 1. Oke. Jadi sama juga ya. Dengan sin juga, kalau dibalik hasilnya 1 juga Bu. Oke, sip. Jadi kalau sin X per X sama dengan 1, tangan X per X juga sama dengan 1 untuk X mendekati 0 ya. Ini dibalik juga sama. Nah, tetapi tidak berlaku untuk
cos ya, ingat tidak berlaku untuk cos. Mengapa? Karena kalau di sini substitusi cos X itu cos 0 itu 1 bukan 0. Jadi sudah dihasilkan suatu bilangannya. Nah, pengembangan dari sifat ini apa? Pengembangan dari sifat ini sudah kita pelajari kemarin. Kalau ditambah variabel gitu ya. Kalau ditambah variabel sin AX per BX, maka kita tinggal ambil ditambah konstanta maksudnya. Ditambah koefisien, konstanta atau koefisien, tambah koefisien, maka kita tinggal ngambil koefisiennya saja. Gitu ya. Nih, tapi tetap di sini XX. Nah, ini yang kita pakai nanti. X. Kemudian untuk tangan juga sama. Tangan juga sama. Nah, nanti dikombinasikan tangan dan sin dibagi juga hasilnya sama. Ini sin per sin, tan per tan, kemudian dikombinasikan sin dengan tan juga sama. Ya, tinggal mengambil koefisien dari variabelnya. Gitu ya, masih kita ingat itu. Nah, yang kedua, sifat-sifat lain yang akan kita gunakan adalah jumlah dan selisih sinus dan kosinus sudut. Masih ingat? Ada yang ingat? Yuk, jangan up dan terus. Sin A ditambah sin B jadi apa? Helmi? Jul Helmi? Masih ingat? Sin A ditambah sin B? Yuk. Ades masih ingat? Sin A cos B ditambah cos A sin B. Sin A cos B ditambah? Coba sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, coba ya. Benar nggak, Bu? Itu kalau sin A ditambah B. Sin A plus B, jumlah sudut. Sekarang sin A ditambah sin B. 2 setengah A tambah B dikali cos setengah A min B. Oke, nah coba ya. Sip. Sin A tambah sin B, 2 sin setengah A plus B, cos setengah A min B. Itu ya. Kalau sin tambah sin, 2 sin cos. Kalau sin min sin? Sin min sin itu, Bu, 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Ya, kalau sin A min sin B jadi 2 sin cos. Kalau sin A min sin B, 2 cosin dibalik. Ini berbeda ya, karena sudutnya yang depan itu dijumlah, yang belakang dikurang. Hati-hati di situ. Kalau cos plus cos. Cos plus cos. 2 kali cos setengah A tambah B kali cos setengah A min B. Ya, 2 cos setengah A plus B. Nih, 2 cos. Kalau cos min cos. Yuk, tinggal diingat. Sin A plus sin B, 2 sin cos. Sin A min sin B, 2 cosin. Cos A plus cos B, 2 cos. Kalau cos A min cos B, jadi? Min 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Oke, sip. Oke, sip. Jadi, cos A min cos B min 2 sin setengah A plus B setengah sin setengah A min B. Jadi perhatikan sudutnya kan yang di depan sama, sudutnya di belakang sama. Yang depan setengah jumlah, yang belakang setengah selisih ya. Nah, tinggal ngapalin kalau sin ditambah sin cos, kalau dikurang cosin. Kalau cos ditambah cos, kalau dikurang min sin gitu ya ngapalinnya. Nah, insya Allah ini sudah dari kelas 11 sudah. Ini jadi mudah-mudahan bisa diingat. Oke, lanjut. Jadi
kita akan tujuan kita hari ini adalah untuk dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu menuju suatu nilai bukan nol. Jadi seperti kemarin kan kita menghitung nilai limit gitu ya. Jadi kita sekarang juga tujuannya dapat menentukan nilai limit. Tapi kemarin bentuk tak tentunya itu menuju nol, jadi x mendekati nol gitu. Sekarang yang bukan nol, itu bedanya. Nah, tadi yang sifat-sifat Ibu tanyakan tadi itu nanti menjadi syarat akan sering digunakan dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri tidak menuju nol, gitu ya. Nah, ada juga nanti dalam proses operasi aljabarnya nanti gunakan faktor. Faktor bisa ya, di SMP sudah faktor persamaan kuadrat sudah. Kemudian faktor yang A kuadrat min B kuadrat kemarin juga sudah dibahas juga. Oke, ini tujuan kita. Nah, sebelum menentukan nilai limit ini ada ada materi yang sudah kita pelajari di kelas 10, tapi belum kita gunakan di limit fungsi trigonometri untuk menuju nol. Jadi kita ingat di sini. Perbandingan trigonometri sudut relasi, masih ingat nggak? Relasi. Kalau di kuadran 1 kita gunakan alfa, kalau di kuadran 2 kita gunakan apa? Masih ingat? Kuadran 1 itu kita gunakan, kan kuadran 1 kan dari 0 sampai 90 ya. Jadi kita bisa nyatakan sudut itu dengan alfa dan 90 min alfa. 90 min alfa, karena dari 0 sampai 90. Kalau di kuadran 2 pakai 180 min alfa. Masih ingat? Masih? 180 min alfa dan 90 plus alfa. Masih ingat? Oke. Ingat dikit. Ingat dikit ya. Oke, kita ulang kalau begitu. Ini perbandingan trigonometri sudut berelasi. Kuadran 1 itu bisa dinyatakan dengan sudut 90 min alfa atau alfa. Alfa dan 90 min alfa. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, kemudian kuadran 2 di sini bisa kita nyatakan dengan 180 min alfa dengan 90 plus alfa. Kuadran 3 180 plus alfa 270 min alfa. Ini kan di sini 90, 180, di sini 270. Ke sana 0 atau 360. Kuadran 4 juga demikian. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah hubungan antara sinus dan kosinus. Ya, pada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang karena kita nanti akan mengubah seperti kemarin kan, kalau kita substitusikan nilai X-nya hasilnya 0/0, maka fungsinya harus kita ubah gitu ya. Jadi kita nanti akan mengubah sin menjadi cos atau cos menjadi sin. Kita nanti bicaranya hanya cos dan sin. Kalau tangen bisa nyatakan dengan sin dan cos nanti ya. Jadi ininya ke sin dan cos. Nah, bagaimana mengubahnya? Di sini ada relasi. Ternyata sin 90 min alfa itu bisa dinyatakan dengan cos alfa. Atau kita balik, cos alfa bisa dinyatakan dengan 90 min alfa. Nah, ini nanti hubungannya dengan X. Karena di situ biasanya limit ya, biasanya variabelnya itu X, maka nanti sini X. Misal cos X sama dengan sin 90 min X. Itu yang akan kita gunakan nanti. Kalau sin X sama dengan cos 90 min X. Itu kalau kita gunakan 90 min. Ya, kalau nanti di kuadran 2 kita bisa gunakan 180 min dan 90 plus. Diingat, kalau pakai 90 ini 90 dari sin menjadi cos menjadi sin. Ini juga 9 plus alfa, sin jadi cos jadi sin juga. Tetapi kalau kita gunakan di kuadran 2 itu 180 min, maka sin tetap sin,
Cos tetap cos, hanya nanti tandanya dilihat di kuadran 2 itu sinusnya positif, kosinusnya negatif, tangannya negatif. Gitu ya. Ingat ya, mudah-mudahan ingatlah. Nah, ini juga di kuadran 3 kita bisa gunakan 180 plus alfa atau 270 min alfa. Kalau kita gunakan 180 plus alfa, maka perbandingan trigonometrinya tetap sin menjadi sin, cos menjadi cos, tan menjadi tan. Kalau gunakan 270 min alfa, dirubah dari sin menjadi cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Itu yang harus kita ingat untuk sudut berelasi. Paham ya? Lanjut. Ini nanti akan kita gunakan. Lanjut. Nah, untuk memahami cara menentukan nilai limit, ada beberapa contoh. Ya, beberapa contoh. 1. Tentukan nilai dari limit x mendekati pi dari sin x per x min pi. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita masukkan sin x-nya jadi pi, sin pi berapa? Pi itu berapa sudutnya? Kalau diajarkan derajat? 180, Bu. 180. Sinus 180 berapa? Yuk, yang lain. Sinus 180 berapa? Sin? Ayo. Sin 100. 0. Oke, 0. Jadi nanti 0, kalau X-nya diganti Pi min Pi 0. Ini 0 per 0. Kalau kita substitusikan hasilnya 0 per 0. Bukan berarti hasilnya nggak ada ya. Maka harus kita ubah di sini. Apa yang perlu kita ubah gitu. Nah, karena kita kita akan gunakan sifat dasar. Sin X, karena di sini sin X, harusnya di sini X. Sin X per X. Tetapi ini X min Pi. Nggak bisa kita pisahkan sin X per X dikurangi sin X per Pi. Nggak boleh. Mengapa? Ini dua suku. Yang penyebut dua suku. Jadi nggak boleh dipisah di sini. Kalau yang dua suku itu pembilang, kemudian penyebutnya satu suku, boleh dipisah. Tapi kalau penyebutnya yang dua suku, tidak boleh dipisah. Ya, jadi kita harus mengubah bentuk ini sin X per X min Pi itu kalau bisa menjadi sin X per X, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita misalkan X min Pi kita misalkan Y, X min Pi itu Y, ini Y. Nah, kemudian kalau X min Pi kita ganti Y, maka X ini juga harus kita ganti dengan Y. Bagaimana caranya? Ubah di sini. Kalau X min Pi sama dengan Y, maka X-nya apa? Gitu kan? Maka X-nya tinggal Pi-nya pindah ruas jadi Y plus Pi. Oke ya. Oke, kemudian di sini X mendekati Pi, ini juga harus kita ganti. Karena tadi di sini Y, variabelnya Y, sin-nya juga Y, maka di sini nggak boleh X lagi. Ini kita ganti Y. Oke ya. Kalau X-nya mendekati Pi, maka Y-nya mendekati berapa nanti? Kan gitu. Tadi kan Y sama dengan X min Pi. Kalau X-nya mendekati Pi, maka X-nya kita ganti Pi min Pi habis 0, berarti Y-nya akan mendekati 0. Paham? Paham ya? Oke. Jadi sekarang limit sin X per X min Pi untuk X mendekati Pi ini akan kita ganti peubahnya jadi Y. Nih, tadi X-nya itu kan Y plus X, Y plus Pi, sorry. Y plus Pi. X min Pi-nya kita ganti Y. Kemudian nanti Y-nya sudah mendekati 0. Oke. Nah, ini masih dalam bentuk Y plus Pi per Y, ada Pi di sini. Kita belum bisa menggunakan limit sifat dasar limit fungsi trigonometri karena yang kita punya kan sin X per X ya. Ini mesti ada Pi. Sehingga ini kita ubah dulu. Diingat. Sin Y plus Pi. Sin Y plus Pi. Berarti Pi kan 180 ya. 180 ditambah Y tadi. Sinus 180 ditambah Y. Jadi apa?
Tadi kan sinus 180 ditambah alfa jadi min sin Y bukan? Min sin Y. Ya. Jadi ini di kuadran 3, jadi sinusnya min. Kemudian tadi sinus pi ditambah alfa, kan tadi sinus alfa. Karena pakai 180, jadi sin tetap sin. Karena di kuadran 3, maka maka tandanya minus. Jadi ini menjadi min sin Y per Y. Nah, kalau sudah sin Y per Y, Y-nya mendekati 0, maka kita bisa gunakan limit sifat dasar ya. Sifat dasar ya. Sifat dasarnya limit. Min sin Y per Y. Sin Y per Y, limit Y mendekati mendekati 0 untuk sin Y per Y hasilnya berapa? Kan tadi kita punya limitnya. Oke, tadi jadi hasilnya min 1 ya. Sekarang kalau tanpa kita gunakan substitusi. Kalau tanpa kita gunakan substitusi, kita bisa langsung menggunakan apa tadi? Perbandingan trigonometri berelasi. Maaf, masih dengar suara Ibu, nah? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Nah, sekarang kita tanpa gunakan pemisalan. Kita gunakan pemisalan. Kita bisa langsung gunakan, contohnya masih sama ya, limit X mendekati P untuk sin X per X min P. Jadi, kita langsung menggunakan sudut berelasi. Sudut berelasi. Ini yang tadi ya, hasilnya min 1. Sekarang kita gunakan langsung sudut berelasi. Sin X, perhatikan cara mengubahnya. Karena di bawah itu di penyebutnya X min P, maka supaya kita bisa gunakan sifat dasar limit fungsi trigonometri, X ini dalam sin ini harus kita ubah atau kita usahakan menjadi X min P supaya bisa kita sederhanakan. Ya, kita gunakan langsung sudut berelasi tadi. Sin X itu sama dengan sin 180 min X. Gitu ya, pada relasi. Ya, 180 min X. Mengapa Ibu gunakan 180 min X? Karena di kuadran 2 itu sin tetap positif, jadi tidak merubah tanda. Ya, jangan gunakan 180 plus X karena nanti tandanya berubah jadi min. Jadi kita gunakan 180 min X. Nah, karena di sini P, kita ubah 180-nya jadi P. Jadi P min X. Nah, perhatikan di pembilang sin P min X penyebutnya X min P. Kita harus sama. Kalau di atas P min X, di bawah harus P min X. Tinggal kita kalikan dengan min 1 saja yang bawah. Nah, jadi sin P min X per min P min X. Ini sudah sama. Ya, P min X per P min X. Nah, tinggal minnya taruh depan. Jadi sin P min X per P min X itu 1. Mengapa? Ini kan sama. Kita gunakan sifat dasar tadi. Sin X per X sama dengan 1 untuk X mendekati 0. Ya, ini juga karena di sini sama, kemudian kalau kita masukkan X-nya,
Pi min Pi 0, Pi min Pi 0, maka kita bisa gunakan itu sifat dari limit fungsi trigonometri. Jadi kalau tidak usah ditulis, cuman dalam bayangan, oh misalkan di sini Y, di sini Y, oh berarti sin Y per Y sama dengan 1, gitu ya. Jadi ini kita langsung gunakan sudut berrelasi langsung tanpa harus memisalkan. Nah, ini nanti akan kita gunakan seterusnya. Jadi tidak harus di sini itu X saja, tidak harus. Tapi boleh apapun asal sama. Dan nanti kalau disubstitusikan hasilnya 0. Ya, X min Pi, kalau X mendekati Pi, kalau X-nya disubstitusikan ke sini hasilnya 0 per 0. Itu syaratnya. Ya, boleh kita gunakan sifat dasar limit fungsi trigonometri. Paham, nak? Paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke, satu lagi contoh ya, nanti langsung kerjakan soal. Waktunya ini masalahnya. Nah, ini untuk yang mendekati suatu bilangan bukan sudut ya. Jadi di sini tidak harus sudut, Oke. Contoh 2, limit X mendekati min 3 untuk X kuadrat plus 2X min 3 per X nih. Apa yang harus kita lakukan? Kalau ini kita masukkan jelas nanti 0 per 0 ya. Min 3 tambah 3, 0, sin 0, 0. Di sini 0. Nah, 0 per 0. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang jelas kita harus mengubah. Usahakan kita akan menggunakan sifat dasar, berarti harus memuat X per sin X, Y per sin Y, atau sin Y per Y. Nah, di sini perhatikan sinnya, fungsi sinnya itu adalah X plus 3. X plus 3. Maka di atas pembilangnya harus memuat X plus 3. Ya, supaya kita bisa gunakan sifat dasar limit fungsi trigonometri. Paham ya? Supaya ini bisa memuat X plus 3, apa yang harus kita lakukan terhadap X kuadrat plus 2X min 3 ini? Kita apakan? Difaktorkan, Bu. Faktorkan, bagus. Harus kita faktorkan. Ini sudah hampir sama dengan limit aljabar ya. Kita faktorkan yang atas, apa hasilnya? Faktor X kuadrat plus 2X min 3 apa? X min 1, X plus 3. Oke, sip. Jadi kita faktorkan menjadi X min 1, X plus 3. Nah, ini ada X plus 3, X plus 3 kan? Jadi karena disekali, ini bisa dipisah. X plus 3 dibagi sin X plus 3-nya kita pisah. Menuliskannya, biar gampang. Sebenarnya nggak perlu dipisah juga, langsung juga bisa. Cuman biar gampang dilihat, kita pisah. Nah, di sini. X plus 3 dibagi sin X plus 3. Limit X mendekati min 3 dari X plus 3 dibagi sin X plus 3 berapa di sini? Ini hasilnya berapa ini? 1. 1, Bu. 1. Ini 1. Kemudian X-nya di sini tinggal ganti min 3 ya, karena hasilnya tidak 0. X-nya ganti min 3, X-nya ganti min 3. Jadi didapat, ini tadi 1, yang ini tadi 1. X-nya ganti min 3, min 3, min 1, min 3, min 3. Sini, jadi hasilnya 2 per 3. Paham, Mak? Paham? Paham, Bu. Oke, ya, oke. Untuk contoh 3. Contoh 3 ini hampir sama ya. Hanya kita sekarang kalau ada sin X min sin A, kita gunakan apa? Mengubahnya? Gunakan apa? Rumus apa? Apa tadi? Sin X min sin A jadi apa? Sin A min sin B jadi apa? 2 cos 1 per 2 A tambah 2 cos 1 per 2 A tambah B cos A min B cos 1 per 2 A min B. Oke, sip. Ya. Jadi kita gunakan rumus sin min sin ya. 2 cos setengah sudutnya ditambah X plus A sin setengah X min A. Nah, ini yang kita tuju itu ini. Mengapa? Karena di bawahnya ada X min A.
biar kita bisa gunakan limit fungsi sifat dasar limit fungsi trigonometri, gitu ya. Nah, ini proses selanjutnya sudah biasa, kalian sudah bisa lah. Kita pisah sin setengah X min A per X min A, berarti ini sama, tinggal hasilnya berapa ini? Setengah, Bu. Setengah. Yang ini setengah, yang 2 cos setengah X plus A, tinggal X-nya diganti dengan A. Oke. Ya, setengah kali 2, 1, tinggal cos setengah kali 2A. Jadinya cos A. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas, karena sebelum-sebelumnya sudah banyak soal seperti ini. Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian dibentuk kelompok. Kelompok terdiri dari 4 anak. Sesuai absen saja lah, nggak usah ini. Daftar nama sudah Ibu kirim ke WA group. Silakan kalau lupa nomor absennya, silakan di situ sudah Ibu kasih. Kelompok 1 absen 1 sampai 4, kelompok 2 5 sampai 8 dan seterusnya. Silakan nanti kalian berdiskusi lewat WA grup saja, lewat WA Japi juga nggak apa-apa, grup juga boleh, silakan membahas ini. Nanti jam sekarang berapa ya? 7.42. 20 menit cukup ya. 20 menit cukup untuk nanti jam 8 lewat 5 lah, kita balik lagi ke Zoom, presentasikan hasilnya. Jadi nanti tidak langsung saja, nanti siapa yang mau presentasi biar tidak membuang waktu ya. Gitu ya, silakan. Boleh tidak meninggalkan Zoom, boleh. Ditutup kameranya juga boleh, silakan kalian diskusikan untuk latihan ini. Perasaan tadi udah kasih nomor ya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3-nya ke kanan, kemudian 4, 5 ke bawah ya. Itu silakan, nanti siapa yang mau presentasi langsung saja jam 4 lewat jam 8 lewat 05. Oke. Ibu tutup. Ini sudah ditulis, silakan. Dibuka UKBM-nya. Silakan. Di situ sudah ada contoh, kalau tidak jelas penjelasan Ibu bisa dibaca di UKBM. Sudah ya? Ibu stop ya share screen-nya ya.